Sahabat Rema Surgawi, apa yang terjadi ketika Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam hidup seseorang? Apakah hidup langsung menjadi sempurna? Apakah semua masalah langsung terselesaikan? Tidak. Tetapi ada sesuatu yang berubah dari dalam. Hati yang takut menjadi berani. Hidup yang kosong menjadi bermakna. Mulut yang diam mulai bersaksi. Dan seseorang yang tadinya hidup hanya untuk dirinya sendiri, mulai hidup bagi kemuliaan Tuhan. Malam ini kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan biasa menjadi kesaksian yang luar biasa. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami, melembutkan hati kami, dan mengubahkan hidup kami. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tetapi juga kami hidupi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sahabat Rema Surgawi, ada banyak orang yang mengenal Tuhan, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semua orang menjadi saksi Tuhan. Banyak orang yang menerima berkat, banyak orang yang mengalami pertolongan, tetapi sedikit yang berani menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Padahal salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah supaya umat Tuhan menjadi saksi Kristus. Bukan hanya hadir di gereja, bukan hanya mendengar khotbah, tetapi menjadi surat Kristus yang hidup, menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan seseorang menjadi kesaksian yang hidup. Sahabat Rema Surgawi, kisah nyata dari sorak menjadi kesaksian. Bayangkan sebuah malam di Stadion Anfield, puluhan ribu penonton berdiri. Lampu stadion menyala terang, sorak-sorai bergemuruh seperti ombak yang menghantam pantai. Sebuah nama diteriakkan dari segala arah. Firmino, Firmino, Firmino. Di lapangan, seorang pria berlari sambil tersenyum. Ia dielu-elukan, ia dipuja, ia menjadi pahlawan bagi ribuan bahkan jutaan penggemarnya. Namanya Roberto Firmino. Karirnya adalah impian banyak orang. Ia bermain di level tertinggi sepak bola dunia, memenangkan Liga Champion, menjadi juara Liga Inggris, mengangkat trofi demi trofi. Memiliki kekayaan yang tidak sedikit, memiliki ketenaran yang diidam-idamkan banyak orang. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun sahabat Rema Surgawi, seringkali ada perbedaan antara apa yang terlihat di panggung dan apa yang terjadi di ruang hati. Ketika pertandingan selesai, lampu stadion dipadamkan, sorakan mulai menghilang, para penonton pulang. Yang tersisa hanyalah
keheningan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi kamera, hanya dirinya sendiri. Dan dalam kesunyiannya itu muncul pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh gol, uang, maupun trofi. Apa arti semuanya ini? Sebab ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh popularitas. Ada dahaga jiwa yang tidak bisa dipuaskan oleh keberhasilan. Ada ruang di hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Mungkin malam ini di antara kita yang memahami perasaan, ada yang memahami perasaan itu, tetap tersenyum di depan banyak orang, tetapi menangis saat sendirian. Tetap terlihat kuat, tetapi hati sebenarnya lelah. Tetap terlihat berhasil, tetapi jiwa terasa kosong. Dan itulah yang sering terjadi pada manusia. Dunia mengajarkan cara meraih sukses, tetapi tidak mengajarkan cara mengisi hati. Dunia mengajarkan cara menjadi terkenal, tetapi tidak mengajarkan cara menemukan tujuan hidup. Lalu tibalah sebuah titik balik, sebuah momen yang lebih besar daripada final Liga Champions. Sebuah perjumpaan yang lebih berharga daripada trofi apapun juga. Firmino mulai mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Ia mulai mengenal Kristus bukan hanya sebagai nama yang didengarnya, tetapi sebagai pribadi yang hidup. Pada tahun 2020, ia dibaptis. Ia bersaksi bahwa hidupnya mengalami perubahan melalui pengalaman bersama Tuhan Roh Kudus. Dan sejak saat itu ada sesuatu yang berubah. Bukan pada penampilannya, bukan pada karirnya, tetapi pada pusat hidupnya. Dulu ia hidup untuk mendengar sorakan manusia. Kini ia hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dulu ia dikenal karena gol-golnya. Kini ia ingin dikenal karena kesaksiannya. Dulu ia mengejar kemenangan di lapangan. Tetapi kini dia rindu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan klimaks dari perubahan itu terjadi ketika ia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Setelah meraih begitu banyak keberhasilan dunia, ia dan istrinya terlibat membangun pelayanan gereja di Brasil. Bayangkan, sahabat, banyak orang yang sudah terkenal ingin menjadi semakin terkenal. Banyak orang yang sudah kaya ingin menjadi semakin kaya. Tetapi Firmino memilih jalan yang berbeda. Ia mulai memakai hidupnya untuk memperkenalkan Yesus. Mengapa? Karena ada angin lain yang pernah bertiup dalam hidupnya. Bukan angin sorakan stadion, bukan angin popularitas, melainkan angin Roh Kudus. Demikian juga yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Para murid sebelumnya hidup dalam ketakutan, mereka bersembunyi, mereka tidak berani tampil, mereka takut ditolak, mereka takut dibunuh. Tetapi ketika angin Roh Kudus memenuhi hidup mereka, semuanya berubah. Mereka yang tadinya bersembunyi menjadi saksi. Mereka yang tadinya takut
menjadi berani. Mereka yang tadinya diam mulai memberitakan Kristus. Angin Roh Kudus tidak hanya memenuhi rumah itu, angin Roh Kudus mengubah arah hidup mereka. Dan itulah yang juga terjadi pada Firmino. Roh Kudus tidak sekedar memberinya pengalaman rohani, Roh Kudus mengubah tujuan hidupnya. Karena pekerjaan Roh Kudus yang sejati bukan hanya membuat seseorang merasakan hadirat Tuhan, tetapi juga membuat seseorang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, mungkin nama kita tidak pernah diteriakkan ribuan orang. Mungkin kita juga tidak pernah mengangkat trofi dunia. Tetapi jika Roh Kudus memenuhi hidup kita dapat menjadi kesaksian yang membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya bukan berapa banyak orang yang mengenal nama kita yang akan berarti, melainkan berapa banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Sahabat Rema Surgawi, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Saya ulang sekali lagi, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Sebelum Pentakosta, para murid hidup dalam ketakutan. Mereka mengunci pintu, mereka bersembunyi, mereka takut ditangkap, takut ditolak, takut disakiti. Namun, ketika Roh Kudus turun, semuanya berubah. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus kini berdiri di depan ribuan orang. Ia berkhotbah dengan berani. Apa yang berubah? Bukan keadaan. Yang berubah adalah hati mereka. Roh Kudus memberi keberanian. Demikian juga pada malam hari ini. Banyak orang percaya sebenarnya mengasihi Tuhan, tetapi takut bersaksi, takut dianggap aneh, takut ditolak, takut kehilangan pergaulan. Padahal Roh Kudus tidak diberikan untuk membuat kita bersembunyi. Roh Kudus diberikan untuk membuat kita bersinar. Sahabat Rema Surgawi, Roh Kudus mengubah kehidupan menjadi pesan. Kesaksian paling kuat bukanlah kata-kata, kesaksian paling kuat adalah kehidupan. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca hidup orang percaya. Anak-anak membaca hidup orang tuanya. Tetangga membaca hidup kita, rekan kerja membaca hidup kita. Mereka memperhatikan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita menghadapi persoalan, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kesaksian bukan hanya apa yang keluar dari mulut kita. Kesaksian adalah apa yang terlihat dari hidup kita. Roh Kudus ingin menjadikan hidup kita sebagai pesan yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sahabat Rema Surgawi, Roh Kudus membuat kita menjangkau orang lain. Ketika Roh Kudus turun, para murid tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri. Mereka mulai memikirkan jiwa-jiwa, mulai memikirkan keselamatan orang lain. Mereka mulai memikirkan kerajaan Allah. Itulah tanda pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri,
Ia mulai memikirkan orang lain, ia mulai peduli, ia mulai mendoakan, ia mulai melayani, ia mulai mengasihi. Karena hati Tuhan mulai memenuhi hatinya. Sahabat terima surgawi, Roh Kudus memakai kehidupan yang biasa. Sering kali kita berpikir, saya kan bukan pendeta, saya juga bukan penginjil, saya bukan pemimpin gereja. Tetapi Tuhan memakai nelayan, Tuhan memakai pemungut cukai, Tuhan memakai orang biasa. Bahkan pada hari ini Tuhan memakai ibu rumah tangga, Tuhan memakai supir, Tuhan memakai pedagang, Tuhan juga memakai karyawan, Tuhan memakai pelajar, dan Tuhan memakai siapa saja yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kesaksian bukan soal jabatan, kesaksian adalah soal ketaatan. Roh Kudus membuat nama Tuhan Yesus dimuliakan. Sahabat terima surgawi, tujuan kesaksian bukan supaya orang kagum kepada kita. Tujuan kesaksian bukan supaya nama kita terkenal. Tujuan kesaksian adalah supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Petrus tidak berkata, "Lihatlah aku," tetapi berkata, "Lihatlah Yesus." Firmino tidak sedang mengangkat dirinya, ia sedang menceritakan siapa yang mengubah hidupnya. Dan itulah panggilan setiap orang percaya, membawa orang melihat Yesus melalui kehidupan kita. Aplikasi firman, sahabat terima surgawi, angin Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta tidak berhenti di ruang loteng Yerusalem. Angin yang sama masih bekerja sampai hari ini, mencari hati yang mau dipenuhi dan dipakai Tuhan. Karena itu, malam ini lakukanlah 5 langkah ini. Yang pertama, beri ruang bagi Roh Kudus. Jangan memulai hari dengan kekhawatiran, tetapi dengan penyerahan diri. Hati yang dipenuhi dunia akan sulit mendengar suara Tuhan, tetapi hati yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki arah dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Yang kedua, jadilah Injil yang terlihat atau Injil yang terbuka bagi sesama. Sebelum orang mendengar kesaksian dari mulut kita, mereka melihat kesaksian dari hidup kita. Biarlah kasih, kesabaran, kejujuran, dan pengampunan menjadi bukti bahwa Kristus hidup di dalam hati kita. Yang ketiga, jangan menyimpan kebaikan Tuhan untuk diri kita sendiri. Jika Tuhan pernah menolong, menyembuhkan, menguatkan, atau memulihkan, ceritakanlah itu. Kesaksian sederhana seringkali menjadi jawaban doa bagi seseorang yang sedang hampir menyerah. Tetaplah setia saat tidak ada yang melihat. Kesaksian sejati tidak dibangun di atas panggung, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah benar ketika tidak ada yang memuji. Tetaplah setia ketika tidak ada yang memperhatikan. Yang kelima, jadilah terang di tempat Tuhan menempatkan kita. Jangan menunjuk mimbar yang untuk melayani. Rumah, tempat kerja, sekolah, usaha, dan lingkungan sekitar adalah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Di sanalah Kristus ingin menyatakan melalui kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sahabat terima surgawi,
Dunia tidak sedang membutuhkan lebih banyak orang yang pandai berbicara tentang Tuhan. Tetapi dunia sedang menunggu orang-orang yang hidupnya membuktikan bahwa Tuhan benar-benar hidup. Sahabat Terima Surgawi, mungkin malam ini ada yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, merasa tidak punya kemampuan khusus, merasa tidak punya kisah besar. Tetapi Tuhan tidak mencari orang hebat. Tuhan mencari hati yang bersedia. Karena ketika angin Roh Kudus bertiup, daun sekecil apapun dapat bergerak. Ketika Roh Kudus bekerja, kehidupan sederhana pun dapat menyentuh banyak jiwa. Jadi jangan meremehkan hidup yang Tuhan percayakan ini. Satu senyuman, satu doa, satu pengampunan, satu kesaksian dapat mengubah hidup seseorang untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami rindu menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Untuk itu penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ubah ketakutan kami menjadi keberanian ya Tuhan. Ubah kelengahan kami menjadi sebuah kekuatan. Dan ubah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakailah setiap perkataan, tindakan, dan keputusan kami ya Tuhan untuk membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, jangan menunggu menjadi luar biasa dahulu untuk bersaksi. Biarkan Roh Kudus bekerja, maka kesaksian akan lahir dengan sendirinya. Karena dunia tidak sedang menunggu orang yang sempurna, dunia sedang menunggu orang yang hidupnya telah disentuh oleh Tuhan. Kiranya malam ini Tuhan Roh Kudus kembali meniupkan anginnya ke dalam hati kita. Dan melalui hidup kita banyak orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Kesaksian yang paling mengubahkan bukan suara yang paling keras, melainkan hidup yang paling jelas memperlihatkan karya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.